Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa NTV bersama saya Sofianti dalam acara Kolbun Salim. Tema kali ini kita akan membahas mengenai rukun Islam bersama Ustadz Ahmad Yani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Mohon penjelasannya Ustadz mengenai tema kali ini adalah rukun Islam. Ya, mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatih wa aw'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adzabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulillahi wa khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilih, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pemirsa, pemerhati NTV dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi biqaulina alhamdulillah, karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam Allah semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ahlakiyah. Pemirsa, pemerhati Kolbun Salim dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, Abdurrahman, Abi Abdurrahman atau Abu Abdurrahman, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 perkara, dengan 5 hal. Jadi ala di sini ini bimakna bimakna ba ya. Jadi maknanya ba, bukan ala, bimakna ala bukan, tapi ala khamsin ai bi khamsin. Jadi Islam itu dibangun atau didasari dengan 5 hal. Apa saja? Yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini bisa dibaca syahadati, bisa dibaca syahadatu, bisa dibaca syahadata, bisa. Jadi buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah atau syahadatu alla ilaha illallah
atau syahadata alla ilaha illallah bisa. Apa alasannya kok bisa dibaca syahadati? Kalau dibaca syahadati di situ menjadi atof bayan atau menjadi badal daripada lafadz khomsin. Ini menurut gramatika Arabnya gitu. Kalau dibaca syahadatu juga bisa. Apa alasannya? Karena di situ menjadi mubtada dan mengira-ngirakan khobar muqaddam. Jadi ai minha syahadatu alla ilaha illallah. Atau di situ menjadi khobar. Tadi syahadatu dibaca dijadikan mubtada. Atau syahadatu dibaca dhamma, dibaca rofa karena menjadi khobar. Ngira-ngirakan apa? Ngira-ngirakan lafadz ahaduha. Jadi ai ahaduha syahadatu alla ilaha illallah. Atau dibaca syahadata berarti mengira-ngirakan fiil dan fa'ilnya. Ai a'ni syahadata alla ilaha illallah. Jadi dalam masalah ini boleh dibaca syahadati, boleh dibaca syahadata, boleh dibaca syahadatu. Kalau ada orang baca syahadata benar. Kalau ada orang baca syahadatu betul. Kalau ada orang baca syahadati tidak salah. Ya, jadi bebas syahadata, syahadatu, syahadati. Nah. Jadi 5 hal tersebut Islam dibangun dengan 5 hal, yaitu pertama syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat yang kedua. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, haji ke Baitullah bagi yang mampu ini. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Jadi rukun Islam atau Islam itu didirikan, dibangun dengan 5 hal, yaitu syahadat, salat, zakat, haji, dan puasa Ramadan. Sekarang kita mulai dari pertama, syahadat. Syahadat yaitu kita bersaksi bahwasanya kita berkeyakinan, kita beriktikad bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Membaca syahadat ini wajib. Harus, ya, wajib. Cuman wajibnya macam-macam. Gitu. Kalau orang non-muslim, ya, orang non-muslim di luar Islam, itu wajib alal hal atau alal fauri, wajib seketika itu. Jadi orang non-muslim sebenarnya wajib untuk membaca syahadat. Tujuannya apa? Masuk Islam. Gitu. Tujuannya agar dia masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat tersebut. Seketika itu pula wajibnya. Gitu loh. Makanya kalau ada orang non-muslim ketika mau masuk Islam, nggak usah disuruh mandi dulu. Mandi sunnah. Orang mau Islam, masuk Islam itu harus mandi dulu, jangan. Ketika dia sudah punya keinginan untuk masuk Islam, nggak usah disuruh pikir-pikir. Sampai berpikir dulu, jangan. Menurut saya jangan. Ya. Langsung saja waktu itu dia bersyahadat. Langsung dia harus menuntun waktu itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung waktu itu. Gak boleh nyuruh mandi dulu baru bersyahadat, gak boleh. Bahkan ada sebagian ulama berkomentar, berpendapat bahwasanya ketika ada orang mau masuk Islam, kemudian kita nyuruh dia untuk mandi, yang nyuruh ini bisa kufur gak terasa. Kenapa? Karena ketika dia menyuruh, ketika dia punya keinginan untuk masuk Islam, terus kita suruh dia mandi, dia ridho kepada kekufuran dalam durasi waktu ketika dia mau mandi. Ketika kita menyuruh dia mandi kira-kira berapa menit? Kira-kira coba 5 menit lah katakanlah ya.
berangkat ke kamar mandi berapa? 1 menit, 1 menit. 6 menit lah katakanlah. Ya. Berarti orang ini yang nyuruh mandi, ridho kepadanya dalam kondisi kufur 6 menit. Ya tidak? Ridho berarti. Merelakan dia kondisi kufur 6 menit. Sementara ada konsep ar-ridho bil kufri kufrun. Nah ini. Ridho kepada kekufuran, hukumnya juga kufur. Jadi siapa saja yang ridho kepada kekufuran, rela kepada kekufuran, maka hukumnya juga kufur. Ar-ridho bil ismi ismun. Ridho rela kepada dosa, hukumnya juga berdosa. Makanya ketika ada orang melakukan kemaksiatan, kita nggak boleh rela. Minimal harus ingkar. Oh itu dosa. Oh itu nggak benar. Jangan. Oh enak itu nggak apa-apa itu. Ketika ada orang mabuk-mabukan, ketika ada orang berzina dan lain sebagainya lah ya, kemungkaran-kemungkaran, dia di hatinya bilang nggak apa-apa, enak itu. Nah, ini berbahaya ini. Kenapa? Ar-ridho bil ismi ismun. Ridho kepada dosa, dosa. Ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho kepada kekafiran, kufur juga. Kita kembali kepada pokok permasalahan tadi, ketika dia menyuruh suruh mandi, berarti dia ridho dalam waktu, rela dalam waktu durasi 6 menit. Seseorang yang sudah ingin masuk Islam masih dalam kondisi kufur. Sehingga sikap yang benar bagaimana? Ketika sudah ingin masuk Islam, langsung saat itu dia tuntun. Ditalkin, dituntun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini kewajiban keharusan bagi orang kafir, bagi orang non muslim ketika mau masuk Islam, itu wajibnya seketika itu pula dia harus bersyahadat. Sedangkan orang yang sudah muslim seperti kita ini, bagaimana kewajibannya? Ini nanti saya terangkan pada segmen berikutnya. Sekarang saya serahkan kepada Mbak Sofiatin. Baik pemirsa NTV dimanapun berada, kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Baik pemirsa NTV dimanapun berada, kita kembali lagi di acara Qalbun Salim. Masih bersama saya Sofianti dan masih bersama Ustadz Ahmad Yani. Masih tetap dalam tema Rukun Islam. Gimana Ustadz, lanjut? Ya, terima kasih. Dilanjut kaum muslimin, muslimat, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pemirsa Qalbun Salim yang aku cintai semuanya. Kita lanjutkan pembahasan yang tadi. Bahwasanya kalau orang non muslim itu wajib alal fauri untuk membaca syahadat, ya. Sekarang kalau orang Islam itu juga wajib membaca syahadat, cuman tidak segera. Kalau orang non muslim kan segera, Ya, segera membaca syahadat, artinya segera dia masuk Islam. Tapi kalau orang muslim, orang Islam itu wajib membaca syahadat kapan? Ketika dia sholat. Oh, ya, ya. Tepatnya ketika tasyahud Terakhir. Tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir akan ada bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Kalau tasyahud akhir ini wajib dalam sholat, tapi kalau tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Gitu ya. Makanya disebutannya di situ tasyahud. Apa sih tasyahud? Tasyahud itu artinya bersaksi membaca syahadat. Karena di dalamnya ada syahadatnya. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang ketika sholat pasti baca itu. Enggak baca itu enggak sah sholatnya. Ya, enggak sah sholatnya. Tepatnya ketika tahiyat. Ya. Wajib karena itu menjadi rukun sholat. Harus dibaca tasyahud itu tadi. Bahkan di situ ada sunnah-sunnahnya juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita membaca hamzahnya lafaz illallah, tangan kita
menunjuk kayak gini. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, gini kan? Nah, itu memang dianjurkan. Ya, kita memang disunahkan untuk apa istilahnya itu, memberikan isyarah. Itu ada rahasianya, ada hikmah-hikmah tersendiri, gitu ya. Apa hikmahnya? Ketika kita membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, ketika misalnya illallah, kita mengisyarahkan pakai telunjuk. Ya, pakai telunjuk. Hikmahnya apa? Dalam satu waktu, dalam satu detik, istilahnya ya, kita anggota tubuh kita, ketiga anggota tubuh kita itu bertauhid kepada Allah. Beriktikad, berkeyakinan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Apa tiga anggota tersebut? Tiga anggota tersebut, pertama mulut. Mulut kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kita beriktikad dengan ucapan. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini satu. Yang kedua apa? Tangan. Kita mengisyarahkan. Isyarah artinya bagaimana? Kita beriktikad dengan isyarah. Artinya Allah satu. Begitu. Yang ketiga apa? Hati kita. Ketika kita illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kita mengiktikadkan dalam hati kita, meyakini dalam hati kita bahwa Allah itu satu. Gitu. Jadi mulut illallah, jari berisyarah, hati beriktikad. Satu waktu, satu detik di situ, waktu yang bersamaan, tiga anggota tubuh kita bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin pemirsa pemerhati Qalbun Salim mungkin di rumah bertanya-tanya, kenapa kok pakai telunjuk? Enggak pakai jempol saja atau enggak begini saja kan gitu. Kok pakai telunjuk? Kan begitu mestinya pertanyaannya itu. Mestinya harus pakai kok harus pakai telunjuk. Itu ada rahasianya sendiri. Kenapa pakai telunjuk? Karena di telunjuk ini tadi itu diterangkan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, ya, bahwasanya ada otot atau saraf lah katakanlah yang berjalur ke hati. Sehingga ketika digerakkan illallah maka ada kesinambungan, gitu loh. Ada respon dari hati. Ya, dari telunjuk ke hati. Sehingga bagaimana? Ketika ini bergerak, hati harus bergerak juga. Hati ketika ini digerakkan, kan ada sarafnya ke sini. Hati beriktikad, itu kaitannya begitu. Sehingga ketika orang nggak punya telunjuk, nggak boleh diwakili ini, nggak boleh diwakili telunjuk kiri. Kenapa? Karena nggak ada saraf ke sini. Karena ini ada rahasia sendiri kok pakai ini. Gitu loh. Begitu merhati ya, pemirsa merhati di mana pun Anda berada. Jadi rahasianya kenapa pakai telunjuk semacam itu. Kalau nggak punya telunjuk ya sudah, nggak usah pakai isyarah-isyarahan sudah. Karena memang nggak ada yang dibuat isyarah. Gitu. Kenapa kok nggak pakai ini? Kok nggak pakai telunjuk tengah? Karena telunjuk tengah ini, nyun sewu, ini nggak ada saraf ke hati. Adanya saraf itu ke kemaluan. Jadi kalau ini yang disuruh berdiri nanti itunya juga berdiri gitu ya. Jadi nggak ada nggak ada saraf ke hati, adanya ke tempat lain ya gitu. Jadi begitu Mbak ya, nah, gitu. Kita kembali kepada permasalahan yang pertama. Jadi kalau orang Islam itu membaca tasyahudnya wajibnya ketika dia sholat. Ya, ketika dia sholat. Kemudian tasyahud, ya, dengan membaca tasyahud, seseorang itu sudah, kalau orang non muslim ketika dia membaca tasyahud, ya, meyakini dengan hatinya, ya, tahu dengan maknanya, terus yakin dengan hatinya, maka dia masuk Islam. Makanya saya katakan tadi wajib alal fawri, wajib seketika itu pula dia mengucapkan tasyahud. Kenapa wajibnya? Ya masuk Islam itu tadi. Ya, kalau orang non muslim mau ke Islam harus tasyahud. Gitu. Itu tiket pertama itu. Bukan langsung sunat itu enggak.
Orang kan suruh sunat dulu, enggak. Sunat itu lain-lain lagi nanti itu. Pertama tasahud, modal utama itu adalah tasahud. Ya. Jadi kalau sudah tasahud bagaimana? Dia sudah punya status Islam. Gitu. Tapi kalau orang Islam mau, naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik. Kalau orang Islam mau ke luar Islam, nggak perlu syahadatnya orang non Muslim. Misalnya dia ingin masuk ke agama si A, ya agama A misalnya, saya nggak sebutkan nama agamanya, dia nggak perlu membaca syahadatnya si A, nggak perlu. Loh, dengan apa dia bisa keluar dari Islam? Dengan kecenderungan hati. Misalnya ada orang Islam mengikuti peribadatan orang non Muslim, hatinya ada kecenderungan pada agamanya. Ya. Ini sudah keluar dari rel Islam. Sudah keluar dari Islam. Makanya kita harus berhati-hati. Ya. Kita harus betul-betul jaga keimanan kita ini. Ya. Harus betul-betul dijaga keimanan kita. Harus kita pelihara, harus kita pertahankan semaksimal mungkin. Gitu. Sekali lagi, kalau non Muslim mau ke Islam harus pakai syahadat. Tapi kalau orang Islam mau keluar dari Islam, nggak perlu pakai syahadat. Cukup hatinya ada kecenderungan dan dia mengikuti peribadatannya, ya, itu sudah keluar dari rel Islam, keluar dari gerbong Islam. Ya. Kemudian tadi disebutkan di sini syahadatu alla ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi. Jadi rukun Islam yang pertama yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Ini ada kata-kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bacaan la ilaha illallah ini sangat luar biasa sekali. Ya. Kita membaca la ilaha illallah luar biasa faedahnya. Ini ada sebuah cerita. Dulu ada seorang pemuda yang mukasyafah. Mukasyafah itu bisa melihat sesuatu yang gaib. Istilahnya itu mukasyafah istilahnya. Kemudian pada suatu ketika sang pemuda ini diundang jamuan makanan oleh tetangganya lah katakanlah. Kemudian di situ ada seorang ulama namanya Syekh Abar Rabi'. Ya. Syekh Abar Rabi' ini seorang ulama juga diundang untuk makan-makan di situ. Sebelum berangkat, sebelumnya Syekh Abar Rabi' ini sudah pernah membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000. Itu la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Ketika berada di jamuan makanan ini bersama dengan para pemuda tadi, pemuda ini tadi ketika mau mengambil makanan nggak jadi makan. Bahkan dia berteriak dan menangis. Ternyata ketika ditanya oleh orang sekitarnya, dia melihat sang ibu ada di neraka. Bayangkan Mbak Sofi, melihat ibu atau ayahnya ada di neraka. Kira-kira enak makan nggak kira-kira? Nggak enak makan. Ya. Melihat ibunya dibakar di dalam neraka. Nggak enak. Menangis langsung. Berteriak dan menangis. Ya. Nah, akhirnya si Abar Rabi' ini melihat kejadian semacam ini, dia melakukan sesuatu. Yang mana sesuatu ini akan saya sampaikan nanti pada segmen berikutnya. Saya kembalikan kepada Mbak Sofi. Baik pemirsa NTV, kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini.
Baik pemirsa NTV dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Sofianti di acara Kolbun Salim. Masih bersama Ustadz Ahmad Yani dan kita tetap membahas tentang rukun Islam. Gimana Ustadz? Oke, saya lanjutkan. Tadi pada segmen yang kedua, bahwasanya ada seorang pemuda yang mukasyafah, begitu mau makan nggak jadi karena melihat sang ibu ada di neraka. Kemudian waktu itu juga hadir adalah Syekh Abar Rabi'. Syekh Abar Rabi' ini begitu mendengar apa yang dikatakan pemuda tadi, bahwasanya dia melihat sang ibu ada di neraka, langsung si Abar Rabi', Syekh Abar Rabi' dalam hatinya itu ngomong. Ini ngomong dalam hatinya, enggak diucapkan dalam kata-kata, tidak. Dia ngomong kalau dalam bahasa saya begini. Ya Allah, saya telah membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Engkau yang maha mengetahui. Bacaan la ilaha illallah saya itu saya gunakan untuk menebus atau untuk memerdekakan sang ibu daripada pemuda tersebut. Itu ngomong dalam hatinya semacam itu. Ketika selesai ngomong dalam hatinya semacam itu, sang pemuda langsung berhenti menangis dan dia makan. Makan jamuan yang ada di situ, makan hidangan-hidangan yang ada di situ. Kemudian orang-orang tanya lagi, loh kok makan? Iya, kok makan? Tadi jare rumahnya diobong, ning neraka. Sekarang kok malah makan ini? Dia mengatakan bagaimana? Ibu saya sudah keluar dari neraka. Itu. Jadi enak mangan, Des. Karena ibunya sudah dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Apa penyebabnya sang ibu tersebut keluar dari neraka? Karena berkat fadilah bacaan la ilaha illallah sebanyak 70.000 itu kali. Sebanyak 70.000 itu. Sehingga bacaan la ilaha illallah sebanyak 70.000 ini disebut dengan nama ataqah sugro. Ya. Ataqah itu adalah pembebasan, sugro itu kecil. Jadi pembebasan kecil. Artinya bagaimana? Bacaan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali ini bisa membebaskan seseorang dari neraka. Nah, kalau ada yang kecil berarti ada yang besar. Iya. Nah, yang besar apa? Ataqah kubro. Apa ataqah kubro itu? Kalau ataqah kubro adalah membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad sebanyak 100.000 kali. Ini ataqah kubrohnya. Tapi dengan bacaan-bacaan ini hanya sekedar ceperan loh ya. Ini istilahnya ceperan saja. Artinya bagaimana? Bacaan ini harus dapat fadilah semacam itu. Lek pancen wonge ya salat, ya. Rajin beribadah. Baru ini hanya ceperan saja. Ya, ceperan saja ini. Tapi kalau dia nggak sholat, nggak apa, nggak ngapain, nggak ibadah, masa dilakukan baca ini saja ya nggak bisa, bro. Nggak bisa, ini hanya ceperan saja kok. Ya. Jadi tetap kita baca ini, tapi tidak melupakan kewajiban kita, begitu. Ya. Jadi ataqah sugro 70.000, la ilaha illallah. Kalau ataqah kubro 100.000, surat Al-Ikhlas. Pilih yang mana? Ya pasti pilih la ilaha illallah. Lebih pendek, lebih sedikit. Terus yang baik yang mana? Yang baik ya dibaca semua. Ya, dibaca semua. Dan ini pun fadilahnya tidak hanya untuk orang yang meninggal saja. Ini bisa untuk diri kita. Ya, masih hidup kita baca itu, fadilahnya bisa membebaskan kita dari api neraka. Jadi bukan hanya untuk orang meninggal saja. Ya kalau bisa kita masih hidup baca itu. Jadi biar besok ketika sudah meninggal nggak ngerepotin tetangga dibacain segitu kan begitu. Oh iya. Ya. Jadi nggak ngerepotin tetangga besok. Soalnya ini lama ini bacaan ini. Kalau minta tolong pada tetangga ini butuh biaya ini. Bayangkan 70.000 ngundang orang, masa cuma dikasih apa? Dikasih kotak yang ngeruntel orangnya kan? Iya. Nah, ini butuh biaya ini. Makanya gimana? Agar irit biaya baca dulu. Selagi masih hidup. Dan ini enggak harus satu dudukan gitu, tidak.
Satu dudukan Satu harus hari. satu duduk satu kali langsung hatam, tidak. Jadi bisa dicicil, jadi bisa cash juga bisa, kredit juga bisa. Berapa batasnya kredit? Tidak terbatas, 1 minggu. Jadi itu dibaca selama 1 minggu 70.000 itu bisa. Terlalu sempit masih 1 minggu, mau 1 bulan bisa, mau 4 bulan bisa. Kalau habis sholat itu 100, insya Allah 4 bulan sudah lunas itu. Mau 1 tahun baru hatam 70 bisa. Mau 5 tahun bisa, mau 50 tahun juga bisa. Tapi saya khawatir keburu mati nanti orangnya. Gitu loh ya. Jadi nggak harus dibayar cash, boleh kredit. Gitu. Jadi kita kembali kepada pokok permasalahan tadi, bahwasanya rukun Islam yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang yang bersyahadat itu enggak cukup hanya asyhadu alla ilaha illallah, enggak cukup. Jadi belum sah hukumnya syahadatnya itu, harus dilanjut Dengan melakukan wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi enggak cuman asyhadu an la ilaha illallah, enggak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak sah syahadatnya. Harus dibaca semua syahadatain itu, 2 syahadat itu harus dibaca semua. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu harus 2 dibaca semua. Enggak boleh diputus di tengah, enggak boleh. Kenapa kok enggak boleh? Karena hadisnya semacam itu. Hadisnya kan syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak syahadati alla ilaha illallah. Tok, tidak kan? Ada lanjutannya wa anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu syahadat cuman kepada Allah saja, Nabi Muhammad tidak, gak sah syahadatnya. Gitu ya, gak sah. Ini dulu saya mungkin ada yang ditanyakan dari Mbak Sofi. Ada Ustadz ini, apakah wajib saat membaca syahadat menghadap kiblat? Oh, kalau di luar sholat nggak wajib. Ya, kita menghadap kemanapun saja, boleh-boleh saja. Itu. Tapi kalau di dalam sholat, ya ikut aturan main sholat, harus menghadap kiblat. Gitu. Karena aturan mainnya sholat, hitungannya sholat. Gitu. Tapi kalau di luar sholat, bebas. Kita baca syahadat, kita baca la ilaha illallah saja, bebas, nggak ada masalah. Menghadapnya kemana nggak ada masalah. Itu. Berarti kalau mau membaca syahadat, kita sedang ada di goa, di gunung. Dimanapun saja nggak ada masalah. Kecuali di tempat-tempat yang tidak mulia, seperti kamar mandi, jangan, nggak dianjurkan di situ. Ya. Itu saja Ustaz. Mungkin dari yang lain ada yang ditanyakan seputar syahadatu alla ilaha illallah, tentang la ilaha illallah atau bagaimana? Ya, tentang la ilaha illallah. Ya. Apakah dianjurkan saat berzikir la ilaha illallah untuk bergerak? Oh, itu ya kebanyakan ya. Kebanyakan kita melihat orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan gitu ya. Menggerak-gerakkan kepala. Apakah memang dianjurkan? Ya, memang dianjurkan. Ya, menggerak-gerakkan kepala itu memang dianjurkan. Ya. Dan itu enggak bisa disalahkan orang yang menggerak-gerakkan itu. Sama contohnya begini, ya. Nah, saya minum dulu ya. Alhamdulillah, segar airnya. Ya, gitu ya. Ya. Hah? Ya. Saya gerakkan tadi. Nah, itu juga. La ilaha illallah, dia gerak-gerakkan lain. Itu sangke nikmatnya. Jadi tidak bisa disalahkan. Gitu. Terus ada aturan mainnya memang. Aturan mainnya bagaimana? Ketika ini gerakannya ke sini ke kanan. La ilaha illallah. La ilaha. Ini ya. Ini. La ilaha illallah. Ketika illallah, seakan-akan lafaz illallah itu masukkan ke dalam hati kita. Di situ yang bentuknya seperti pisang itu. Apa itu? Ontong apa?
Ya, yang bentuknya seperti itu. Seolah-olah ilallah masukkan ke situ. Jadi la ilaha, ini hilangkan selain Allah. Aturan mainnya semacam itu. Hilangkan selain Allah. Pacarnya hilangkan, ya. Terus apa saja hilangkan semuanya. Jabatannya hilangkan, semuanya hilangkan. La ilaha illallah, ini masukkan ke hati. Illallah itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, semacam itu. Jadi memang ada aturan mainnya, dan ini diterangkan dalam kitab Kifayatul Atqiya ila Thoriqil Auliya, gitu ya. Begitu. Bagaimana kalau soalnya kita pas sakit nggak bisa noleh gitu gimana Ustaz? Itu enggak kewajiban. Nggak kewajiban. Enggak kewajiban. Kita mau bergerak silakan, enggak bergerak juga silakan, gitu ya. Tapi kalau berlebihan itu apakah dosa apa? Iya, ya enggak berlebihan bagaimana contohnya? Enggak berdosa. Yang berlebihan bagaimana artinya? Sampai mengganggu orang lain begitu? Ya, Ya, terus keras gitu berzikirnya. ya itu nanti berlebihannya karena ganggu orang lain itu yang bermasalah. Apa Ya. menikmati berzikir jadi sampai enggak terasa kalau mengganggu orang lain gitu. Ya itu yang bermasalah itu, yang tidak boleh itu. Sehingga ketika dia dengan gerakannya sampai menyenggol orang, kan itu orang yang di sampingnya merasa tidak nyaman, itu yang bermasalah itu. Tapi selama tidak berlebihan nggak ada masalah. Ini. Ya. Baik pemirsa NTV dimanapun berada, kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Baik pemirsa NTV dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Sofianti dalam acara Kolbun Salim. Melanjutkan pembahasan kita mengenai rukun Islam, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Yani. Bagaimana Ustadz apabila ada orang non-muslim masuk ke Islam, dia mengucapkan syahadat tapi tidak mengerti artinya. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi syahadat itu intinya adalah al-ikhbar an i'tiqadihi. Jadi dia ngasih informasi tentang akidahnya, tentang i'tiqadnya, tentang keyakinannya. Itu adalah syahadat. Karena al-ikhbar, ya, karena al-ikhbar ngasih informasi, maka dia harus tahu apa yang dia informasikan. Gitu. Contohnya begini, Mbak Sofi menginformasikan kepada seseorang tentang pasar ini bukanya jam sekian, jam sekian, jam sekian. Tapi Anda menggunakan bahasa yang mana tidak Anda ketahui. Itu kira-kira masuk akal tidak kira-kira? Anda ngomong tapi nggak tahu artinya. Padahal tujuannya pasar ini akan buka jam sekian, jam sekian, jam sekian. Anda nggak tahu. Kata-kata yang Anda lontarkan itu nggak tahu sebenarnya Anda. Ini kan nggak masuk akal. Nah, karena al-ikhbar itu ngasih informasi. Sehingga karena ngasih informasi, maka dia harus tahu daripada artinya. Jadi ketika dia membaca syahadat, ya, menggunakan bahasa Arab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia harus mengetahui artinya. Ya, harus paham pada artinya. Dan tidak hanya syahadat ketika dia mau masuk mau masuk Islam, yang harus tahu artinya. Dikir-dikir yang lain pun, ya, bagi orang Islam ini loh ya, dikir-dikir yang lain yang dibaca itu harus tahu artinya, walau bil jumlah, walaupun secara global. Kayak Mbak Sofi misalnya wiritan, subhanallah, 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 walaupun tidak mengetahui arti secara mufradnya, secara individunya,
Subhana itu apa, Allah itu apa ya, subhanallah, enggak mengetahui. Tapi paling tidak mengetahui secara global. Kalau subhanallah itu maha suci, mensucikan Allah. Harus semacam itu. Jadi kita enggak dapat pahala daripada zikir yang kita ucapkan kalau kita enggak mengetahui maknanya walaupun secara global. Paling tidak harus mengerti secara global. Atau baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita harus tahu maknanya bahwasanya itu mentauhidkan Allah. Ini tahu secara ya Allah secara global, ya, tahu secara global. Kalau tahu secara detailnya lagi bagaimana? Lebih bagus. Begitu. Jadi baca wirid misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, harus tahu maknanya walaupun secara global. Berbeda dengan sholawat. Kalau sholawat nggak ada masalah, tetap langsung diterima kalau sholawat. Ini cesplengnya sholawat semacam itu. Ya. Tapi kalau zikir-zikir yang lain itu harus tahu maknanya. Kita bisa mendapatkan pahala dari situ. Tahu maknanya walaupun bil jumlah, walaupun secara global. Ini zikir-zikir yang lain ya. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita nggak tahu maknanya nggak ada masalah. Gitu loh. Ya, baca Al-Quran kan termasuk zikir. Ya, kita baca Al-Quran, gak mengetahui maknanya Al-Quran, gak apa-apa. Gak ada masalah. Tetap mendapatkan pahala. Ini kalau Al-Quran. Ini yang saya maksud harus tahu maknanya secara global, zikir-zikir yang lain. Selain sholawat, selain Al-Quran. Gitu. Dan juga harus didengar minimal pada dirinya. Ya, minimal pada dirinya sendiri. Jadi bacaan itu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu paling tidak didengar oleh dirinya sendiri. Ya kalau dia kayak gini, itu namanya enggak baca. Oh hati bukan baca, kerentek namanya itu. Jadi jangan diam gini. Jangan baca. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, baca. Begitu juga tadi dengan syahadat. Jadi kalau ada orang non muslim, dia enggak mengetahui bahasa Arab, kemudian dituntun bahasa Arab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia enggak mengetahui artinya, belum sah syahadatnya. Jadi harus mengetahui ya Allah, harus mengetahui artinya. Begitu. Atau mending begini, dia enggak tahu bahasa Arab. Mending pakai bahasa Indonesia karuan, atau pakai bahasa Madura, atau pakai bahasa Jawa, enggak apa-apa. Kulo bersaksi, kulo nekseni boten enten pangeran angin Gusti Allah. Lan Kanjeng Nabi Muhammad utusani Allah. Ini sah sudah syahadatnya. Jadi tidak harus bahasa Arab. Enggak harus bahasa Arab. Daripada bahasa Arab dia enggak ngerti artinya, mending bahasa Madura, tapi kan jelas paham. Karena apa? Substansi daripada syahadat tadi itu al-ikhbar ani i'tiqadihi. Dia ngasih informasi tentang i'tiqadnya. Dia ngomong bahasa Arab enggak ngerti yang diomongkan, kan lucu. Gitu, lucu. Begitu. Makanya di situ pakai harus tahu artinya. Atau kalau enggak tahu artinya, ya mensisan di situ pakai bahasa ajami, pakai bahasa selain bahasa Arab gitu. Atau dirangkep kedua-duanya malah bagus. Baca Arabnya kemudian baca artinya itu dibaca gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan begini, kalau orang sudah tahu ya artinya ini ya. Orang sudah tahu arti daripada syahadat. Kemudian dia bersyahadat adan, kemudian dia adan misalnya. Adan kan ada syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya. Ini bagaimana? Ini ada sebagian ulama menghukumi dia sudah masuk Islam. Tapi dia sudah tahu artinya. Ya, artinya sudah tahu kok adan. Padahal adan di dalam adan itu tadi ada 2 kalimat syahadat kan? Iya. Adan itu tadi. Ini bagaimana? Itu sebagian ulama menghukumi orang non muslim yang adan dan tahu artinya dia sudah masuk Islam. Begitu. Jadi sekali lagi arti memang penting dalam ini ya, kecuali yaitu tadi baca Al-Qur'an dan sholawat ya. Tapi
kalau kita ingin lebih mantap lagi, ya harus tahu artinya. Ya walaupun kalau nggak tahu artinya sudah dapat pahala kalau Al-Quran. Tapi kalau ingin lebih mantap lagi, ya harus tahu ngerti artinya. Karena apa kan itu ada istilah puji-pujian itu. Tombok ati ono limo warnane kan, moco Quran salah satunya kan, angan-angan karo maknane. Bagaimana bisa angan-angan? Artinya aja nggak tahu. Gitu ya. Tapi tetap dapat pahala. Sudah dia dapat pahala. Cuman kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka usahakan di situ mengetahui artinya. Begitu. Dan lebih mantap lagi bagaimana? Lebih mantap lagi di situ tahu kalau Al-Quran ini ya, tahu tafsirannya. Ya, karena beda terjemah dengan tafsiran itu beda. Ya. Kalau terjemah ya bagaimana? Kalau terjemah itu naqlu lughatin ila lughatin ukhra. Ya. Memindah bahasa ke bahasa yang lain itu terjemah. Bismillah dengan menyebut nama Allah itu adalah terjemah. Jadi memindah satu bahasa ke bahasa yang lain itu terjemah. Tapi kalau tafsir lain lagi, tafsir itu apa? Ikhrajus syai' anil khofa ilat tajalli. Jadi mengeluarkan sesuatu dari yang tidak jelas menjadi jelas. Itu tafsiran. Jadi beda antara terjemah dengan tafsiran. Lah kita jangan sekali-kali mengklaim atau menghukumi sesuatu hanya berdasarkan terjemah, ini bahaya. Al-Quran lo ya, berbahaya. Harus mengetahui tafsirannya dulu. Karena terkadang terjemah dengan pentafsiran itu nggak sama, jauh-jauhan. Ya. Contoh gini, di Al-Quran itu ada Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu terjemahnya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Ini terjemah. Dan banyak orang yang menggunakan terjemah ini untuk mendalili sesuatu. Misalnya, kalau ingin kaya kudu padang kerja. Dalilnya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Itu. Benar, sebenarnya benar. Lek pengen sugih kudu padang megawe, itu benar. Dalilnya yang salah. Gitu loh. Lek pengen jaya harus mau usaha. Itu benar. Yang salah apanya? Pakai dalilnya itu yang salah. Kok bisa? Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini di berbagai kitab tafsir yang saya ketahui loh ya. Yang enggak saya ketahui, yang saya ketahui. Maksudnya adalah sesungguhnya Allah tidak akan merubah Allah itu tidak akan mencabut, mengambil, menghapus kenikmatan yang sudah Allah turunkan ke muka bumi ini kecuali umatnya sendiri merubahnya. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu gak kira diciko ambil Gusti Allah, gak kira dihapus kecuali umatnya yang menghapusnya. Menghapusnya dengan apa? Dengan perbuatan kemaksiatan, dengan perbuatan kekufuran, perjudian, perzinahan, korupsi dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya ayat itu semacam itu. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah itu nggak akan menghapus apa-apa yang ada di suatu kaum kenikmatan. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia menghapusnya sendiri. Kaumnya sendiri menghapusnya dengan apa? Perbuatan kemaksiatan. Itu tafsiran daripada ayat itu tadi. Begitu. Jadi kita kembali kepada pokok permasalahan tadi, bahwasanya syahadat itu harus ngerti artinya enggak? Harus tahu artinya. Gitu. Kalau enggak tahu artinya, belum sah syahadatnya. Saya kembalikan pada Mbak Sofi. Dan gini, untuk rukun Islam berikutnya, sholat, zakat, haji dan puasa, ini tidak bisa saya terangkan pada saat ini karena waktulah yang membatasi kita. Insya Allah akan saya terangkan pada
pertemuan-pertemuan berikutnya. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Sofi. Baik pemirsa NTV dimanapun berada, sayangnya waktu telah berakhir. Izinkan kita undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.